Asik, asik, diplomasi. Asik, diplomasi. Halo semuanya, selamat datang di Diplomasik, siniar persembahan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Di sini kita akan membahas berbagai fakta mengenai hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Saya Uri, pembawa acara siniar ini, dan dalam tiap episode saya akan ditemani oleh seorang diplomat Amerika yang bertugas di Indonesia, dan kami akan membahas berbagai tema yang menjadi kepentingan bersama kedua negara kita. Tema kita kali ini adalah tentang pertahanan, lebih khususnya tentang militer. Nah, untuk itu saya sudah ditemani oleh rekan saya, MD. Jadi mari kita langsung aja kenalan sama MD dan kita dengar dari dia apa aja sih program-program dalam dunia pertahanan, khususnya militer, yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat di Indonesia. Halo MD, selamat datang di Diplomasi. Halo, thank you for having me. Apa kabar nih? Baik. Oke, terima kasih banyak sudah mau menemani saya di episode kali ini. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pertahanan, mungkin MD boleh menyapa dulu teman-teman yang menonton episode kita kali ini. MD bisa cerita, MD dari divisi mana, dan portfolio MD seperti apa? Oke, selamat pagi. Nama saya MD. Saya dari kantor kerjasama pertahanan atau Office of Defense Cooperation. Saya bekerja di Kedubes Amerika Serikat dan saya adalah kepala latihan dan keterlibatan. Divisi kami mengatur dan mengelola program-program yang mempereratkan kerjasama militer di antara US dan juga Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan juga meningkatkan kapasitas militer bersama. Saya sudah berada di Indonesia dari April 2002. Meskipun baru sebentar di Indonesia, saya sudah berkunjung ke banyak tempat dan bertemu banyak orang yang sangat luar biasa. Saya selalu disambut dengan hangat dan ramah oleh setiap orang yang saya temui di negara ini. Oke, selanjutnya ya saya mau tanya lagi nih sama MD. Tapi sebelumnya mungkin saya mau cerita dulu sedikit ke teman-teman diplomasik ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, diplomat Amerika ketika mereka bertugas di sebuah negara, mereka tidak tinggal di negara itu selamanya. Jadi setiap beberapa tahun sekali mereka punya kesempatan untuk mengajukan lokasi dinas mereka berikutnya. Jadi diplomat-diplomat seperti MD pun juga melakukan hal yang sama. Sebelum ke Indonesia, udah tahu nih pengen ke Indonesia. Nah, kalau MD kenapa nih sampai bisa memutuskan untuk pengen bertugas di sini? Sebenarnya bagi saya Indonesia merupakan pilihan pertama bagi saya. Tetapi Indonesia bukan saja pilihan pertama buat saya, tapi untuk semua diplomat yang bekerja di dalam bidang yang sama, Indonesia mempunyai tarikan yang sangat menarik. Kerana ia merupakan negara yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi. Nah, MD, kenapa nih alasan pemerintah Amerika Serikat ingin bermitra dengan Indonesia, khususnya dalam bidang militer ini? Sebenarnya Indonesia merupakan rekan yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Dari sudut pandang pertahanan, Indonesia adalah negara yang besar dan populasinya juga besar. Indonesia terletak di lokasi yang sangat strategis di rantau ini dan juga Indonesia punya ekonomi yang sangat kuat. Jadinya itulah pentingnya untuk Amerika Serikat bermitra bersama Indonesia untuk memastikan keamanan rakyat negara kami. Dalam pertahanan, kita juga dapat memastikan keamanan rakyat melalui kegiatan kolaboratif seperti keterlibatan dan juga pertahanan militer. Pelatihan militer meningkatkan kapabilitas anggota militer kita. Lewat latihan militer, kita saling belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Setiap negara punya kekuatan dan keahlian yang unik, jadi kita saling belajar dari kedua-dua negara.
Misalnya militer Indonesia sangat menguasai situasi perang di hutan ya, tapi Amerika tidak terlalu bagus dalam aktiviti itu. Jadi kami belajar dari Indonesia cara beroperasi di medan tersebut. Dan di pihak lain Indonesia belajar dari Amerika cara menggunakan teknologi dan juga peralatan yang baru. Jadi kita saling melengkapi. Oke, jadi bagus sekali ya, simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan gitu ya program militer ini ya. Nah mungkin MD sekarang bisa cerita contoh-contoh program militernya. Mungkin ada yang di lapangan kah atau yang ada di ruangan kah, itu contohnya apa aja tuh? Jadi contoh latihan di lapangan adalah seperti Super Garuda Shield yang beroperasi di Batu Raja tahun ini. Kita juga melakukan aktiviti karat yang berlaku di Surabaya. Dan untuk latihan simulasi, kami melakukan Gema Bakti yang beracara di Jakarta. Ya, jadi tadi kita sudah mendengar dari MD ya, program-program pembangunan kapasitas militer antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi ini tentunya sangat menguntungkan bagi militer kedua negara kita. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat nih MD, manfaat dari program-program militer ini tuh apa ya? Jadinya dengan adanya latihan-latihan militer di antara dua negara kita, masyarakat Indonesia bisa merasa aman dan yakin bahwa TNI bisa siap melindungi mereka daripada gangguan dalam dan luar. Latihan militer juga bisa mendorong perekonomian komunitas setempat melalui investasi dan juga aktivitas jual beli. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang ingin ikut berpartisipasi dalam program-program militer ini, apa bisa? Dan mungkin MD bisa kasih contoh program-programnya? Buat warga Indonesia, bisa juga berpartisipasi dalam program militer. Biasanya akan ada upacara pembukaan atau penutup yang bisa ditonton. Juga kadang-kala bisa melawat kapal. Menarik sekali. Jika kapal itu berlabuh di pelabuhan, kadang-kala mereka punya acara untuk melawat. Jadinya populasi kadang-kadang bisa naik ke kapal dan melihat sendiri kapalnya. Ya oke, tadi jadi kita sudah dengarkan ya penjelasan dari MD tentang program-program militer antara Amerika Serikat dan Indonesia. Nah sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung episode kali ini, tapi sebelum saya secara resmi menutup episode ini, saya mau ajak MD main dulu sebentar. Okay, it's Latgab. This one I definitely know. This is latihan gabungan. This is Mako. Yeah, I don't know. I know this is like 2 words, but I don't know what it is. Okay. Markas Commando. Rapim. I want to say Ra is usually rapat. Pim maybe pemimpin, pimpinan, rapat pimpinan. Yeah, got that one. This is Juknis. Definitely 2 words. Juk. I don't know what this is. Petunjuk teknis. Okay. Yeah, this is hard. This one's Renstra. So Ren. I don't know what Ren is. Stra maybe strategic. Yeah, rencana strategis. Yeah, close. Yeah, 50%. This one is Pro Tap. Yeah, I don't know what this is. Prosedur tetap. Okay, I can see that.
rakor. Ra, just like before, I think it's rapat. Kor, maybe koordinasi. Yeah, rapat koordinasi. Got that one. This is Limed. I'm assuming the med is medical. Li is, I don't know. Oh, okay. Lintas Medan. All right. I got that one wrong. Ya, itu dia tadi kita sudah saksikan bersama permainan bareng sama MD. Dan permainan tadi menutup sudah episode diplomasi kita kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada MD yang sudah menemani saya. Dan kepada teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode diplomasi berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta untuk mendapatkan informasi resmi terkini dari kami dan untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan yang kalian ingin ketahui dari diplomat-diplomat yang akan hadir di episode-episode berikutnya. Saya Wuri dan MD, kami undur diri. Dadah! Yeah. Asik, asik, diplomasi. Asik, diplomasi.